Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Saiful Hidayat dari manajemen regulerly dengan NIM 3402196156. Di sini saya akan menunjukkan beberapa di pertemuan ketujuh ini ada sebuah materi ya di sini. Yang pertama yaitu profitability index, yaitu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Yang kedua di sini ada break even point, yaitu analisis BIP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue TR dan sama dengan total cost rumus BEP. Kemudian yang ketiga yaitu ada profitability ratio, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi dasar diterima. Kemudian profit margin PM energy power atau EP return of investment ROI dan rentabilitas modal sendiri. Kemudian yang keempat yaitu ada benefit cost, yaitu benefit cost ratio atau BC per R merupakan suatu analisis pemilihan proyek yang dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible. Kalau P per C ratio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi, tidak untung. Nah, di sini ada unjuk kerja atau praktek, yaitu yang pertama yaitu menghitung profitable index PI atau break even point. Yang pertama yaitu BIP unit, yang kedua BIP rupiah. Kemudian di sini ada menghitung profitability ratio, diantaranya profit margin atau PM, earning power atau IP, return on investment atau ROI, kemudian rentabilitas modal sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada benefit cost ratio atau BC. Yang pertama yaitu benefit dan cost step tetap. Kemudian yang kedua benefit dan cost tidak tetap. Oke, langsung saja kita mempraktekannya ya. Oke, di sini ada tabelnya untuk mengisi kolom cash inflow. Di sini sama ya, kita menggunakan rumus sama dengan kita buka NPP, buka cash inflow dan enter, kita tarik. Untuk mengisi diskon vektor kita menggunakan sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah 15%, kemudian kita kunci, kemudian kurung tutup, pangkat tahun ke-1, kita enter. Ini hasilnya, tinggal tarik. Untuk present value sama, kita menggunakan rumus yang biasa sama dengan cash inflow dikali diskon vektor, enter, kita tarik. Dan ini hasilnya, kita langsung auto sum. Untuk total present value kita auto sum, lalu enter.
Kemudian untuk profitability index, untuk cash inflow mesin B sama kita sama dengan UNPP, kemudian cash inflow dari mesin B, kemudian enter, dan kita tarik. Untuk diskon factor juga sama, kita menggunakan rumus seperti biasa, kita sarangan, kemudian 1 per dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga 15%, kemudian kita kunci menggunakan F4, kemudian kita kurung tutup pangkat tahun ke-1, enter. Ini hasilnya. Untuk present value sama, kita menggunakan sama dengan cash inflow dikali diskon factor, enter. Ini ya, tarik. Untuk total value kita auto sum saja, enter. Untuk nilai sisa tahun kelima kita menggunakan rumus sama dengan 6, kemudian kita kali dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, kemudian kita kurung tutup angkat 5. Kenapa 5? Karena tahun kelima ya. Kita enter. Untuk profitability index-nya kita menggunakan sama dengan total present value per investment, kita enter, sama ini juga sama dengan total present value per investment, enter. Oke, selanjutnya kita langsung ke BEP. Nah, di sini ada soalnya, perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 200.000 pieces ya, dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit yaitu sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perubahan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini ada rumus BEP-nya, yaitu untuk BEP unit di sini ada rumusnya yaitu sama dengan fixed per price atau per unit, kemudian dikurangi variable cost per unit. Nah, di sini ada ya untuk mencari total penjualannya, yaitu sama dengan C6 dikali C5 ya, yaitu C6 dari harga jual per unit yaitu 250, kemudian jumlah produk yaitu dari ini di sini 200 pieces, kemudian
enter ya di sini langsung. Oke, selanjutnya untuk variabel ya, maaf. Nah, untuk mencari biaya variabel penjualannya di sini menggunakan rumus sama dengan C12, 5 dari C12 ya. Di sini dari biaya variabel per unit yaitu sebanyak 125 dibagi per atau per C6 ya. C6 itu dari ini nih, harga jual per unit yaitu 250 dan ini hasilnya. Kemudian untuk BEP dalam unit yaitu menggunakan rumus ini ya. Rumus ini yaitu menggunakan C9 per dalam kurung C6 kurangi C12 yaitu di sini C9 yaitu dari biaya tetap yaitu sebesar 2 juta per dalam kurung C6 yaitu harga jual per unit 250, kemudian dikurangi C12 ya, yaitu di sini 125 dan ini ada tuh sebesar 16.000 yang artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kemudian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Nah, untuk BP dalam rupiah ini rumusnya yaitu fixed ya. Fixed cost kemudian per variable cost yaitu per unit kemudian kurangi 1 per price per unit ya. Ini untuk rumusnya ini ya, C9 kemudian ini C9 itu biaya tetap, kemudian dalam kurung 1 kurangi C12 yaitu biaya variabel per unit 125 per C6 yaitu harga per unit yaitu 250 kurung tutup dan enter. Dan ini adalah artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4.000 unit. Nah, untuk PR di sini ada 4 soal yang berbeda-beda ya. Yang pertama yaitu PT Nisrina Sidikin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta rupiah. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikannya analisis profit margin. Di sini saya sudah memasukkan data-data dan di sini ada rumusnya juga. Nah, untuk mengisi PM-nya ya. Untuk mengisi PM-nya kita menggunakan rumus NOI atau net operating income atau laba bersih yaitu sebanyak 4 juta per NS yaitu sebesar 24 juta kemudian dikalikan ini ya. Dikalikan ini 100% kemudian enter. Nah, untuk yang kedua sama juga ini di sini ada PD Wapa mempunyai data sebagai berikut yaitu laba bersih tahun 2011 sebanyak 4 juta dan TA tahun 2011 sebanyak 15 juta ya. Di sini untuk menyelesaikan analisis earning point ya. Untuk mengisi earning point-nya di sini kita menggunakan rumus nih sama dengan NOI per TA kemudian dikali 100%. Nah, di sini beginilah rumusnya. Kita menggunakan rumus K3. K3 itu yaitu dari sini nih. Total aset kemudian per jumlah laba bersih kemudian kita kalikan 100% ya. Lalu enter. Dan ini ada hasilnya 26,7%.
Kemudian untuk yang ketiga di sini ada si PKS yang mempunyai data sebagai berikut ya. NOI-nya yaitu sebagai NOI-nya tahun 2011 yaitu sebesar 4 juta, TI-nya tahunnya total investasinya sebesar 12 juta. Kita hitunglah ROI, dan jika cost of capitalnya sebesar 12%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, di sini ada ini ya, ada rumusnya. Kita menggunakan rumus ROI-nya. Kita menggunakan rumus sama dengan NOI per TI ya, dikali 100%, yaitu C12 itu dari sini ya. C12 yaitu NOI-nya total laba bersih, kemudian kita di per TI itu total investment sebesar 12 juta dikalikan 100%, dan ini hasilnya 33,3%, itu hasilnya layak ya. Kemudian untuk nomor 4 ya, di sini ada PT DND Santosa mempunyai data sebagai berikut ya. Untuk net operation income-nya atau penjualan bersihnya tahun 2011 mempunyai sebesar 10 juta ya. Untuk investasi bunganya sebesar 5%. Untuk pajaknya sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 itu sebesar 20 juta. Nah, di sini untuk sebagai perencana bisnis, saya untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini ada rumusnya juga sama. Untuk rumus EAT-nya di sini atau laba setelah pajaknya, kita menggunakan rumus kita cari dulu ininya ya, menggunakan rumus EAT sama dengan ya EAT pajak yaitu K ya, K12 itu kita dari ini NOI-nya itu sebesar 10 juta, kemudian dikurangi K12 yaitu interestnya 5%, kemudian dikalikan ya K13 di sini, K13 yaitu pajaknya, kemudian ditambahkan lagi yaitu K12, ditambahkan 12 yaitu lainnya sebesar 10 juta, kemudian dikalikan lagi ya dengan ini ya pajaknya, kemudian dan ini adalah hasilnya ya. Nah, di sini ada PC yaitu benefit cost dan tetap, yaitu ada suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama yaitu ada 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional yaitu sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahunnya. Hitunglah BC rasio dari proyek pengairan tersebut di atas ya. Di sini ada rumusnya di sini dan saya sudah mengerjakannya. Di sini akan menjelaskan lagi ya cara pengerjaannya. Nah, di sini saya ada tabel-tabelnya sudah dimasukkan untuk mencari total biayanya. Di sini ada 100 M ya. Maaf. 100 juta ya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu C4. C4-nya itu dari mana? Dari sini nih. 5% rate-nya, kemudian dikalikan ini ya, investment dikali rate 5%, kemudian ditambahkan kemudian dalam kurung C4, masukkan lagi ini ya 100 juta, 1M, kemudian kurangi dalam kurung lagi C4, masukkan lagi ini ya, kemudian dikalikan lagi C6 itu nilai residunya 10%, kemudian per 7% ya, C7 yaitu 10 depresiasi C7, kemudian ditambah C8 ya, ini biaya operasional, kemudian enter dan ini hasilnya.
Untuk BC rasionya di sini ada benefit per tahun, yaitu dari sini 126 juta. Kemudian kita klik ini per 100 juta, kita enter dan ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada soal lagi. Untuk pengerjaannya sama ya dengan yang di atas, yang membedakannya hanya tahun persenan ini ya, tahunnya saya tahun kedua, yang untuk tahun pertamanya itu sebesar 5%, tahun kedua itu 6%, dan tahun ketiga 8%, dan selama 30 tahun dengan nilai residu 10% ya, dengan biaya operasional 20 juta dengan keuntungan pengairan sebesar 126 juta. Untuk pengerjaannya juga sama ya di sini. Nah, sama ya untuk pengerjaannya ya. Yang membedakannya hanya rate-nya saja ya di sini tahunnya. Untuk tahun pertama yaitu nilainya ya sebesar 1,6 dengan total biaya 100 juta. Untuk tahun kedua yaitu dengan total biaya 110 juta dengan rasio 1,145, dan tahun ketiga itu total biayanya sebesar 130 dengan rasio 0,969 ya. Sekian ya dari penjelasan IP, BEP, PR, dan BC. Mohon maaf ya jikalau penjelasan saya kurang jelas, dan mohon maaf juga bila ada kesalahan dalam penjelasan pelajaran ini. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi